Kisah perjalanan John D. Rockefeller dari kemiskinan menuju kekaisaran minyak dan filantropi abadi. John Davison Rockefeller lahir pada tanggal 8 Juli 1839 di Richford, New York. Sebagai anak kedua dari 6 bersaudara pasangan William Avery Rockefeller dan Eliza Davison. Masa kecilnya jauh dari kemewahan. Ayahnya yang dikenal sebagai Devil Bill adalah seorang pedagang keliling yang eksentrik dan seringkali menipu, bahkan meninggalkan keluarganya untuk jangka waktu yang lama. Pengaruhnya terhadap John mengubah, meskipun negatif dalam banyak hal, juga mengajarkan pelajaran berharga tentang tawar-menawar, mengambil risiko, dan pentingnya kemandirian finansial. Ibunya, Eliza, adalah sosok yang soleh, hemat, dan bekerja keras. Dialah yang menanamkan nilai-nilai Puritan yang kuat pada John: kerja keras, disiplin, menghemat, dan tanggung jawab. John muda menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ambisi sejak dini. Ia memiliki kecenderungan untuk menabung setiap sen yang ia hasilkan, bahkan dari menjual permen dan berternak kalkun. Ia bahkan memberi pinjaman kecil pada tetangganya dengan bunga, sebuah indikasi awal naluri bisnisnya. Pada usia 16 tahun, setelah menyelesaikan sekolah umum, keluarga Rockefeller pindah ke Cleveland, Ohio. John mengambil kursus singkat di Folsom Commercial College yang membekalinya dengan dasar-dasar akuntansi dan pembukuan. Pada tahun 1855, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai asisten pembukuan di Hewitt & Tuttle, sebuah perusahaan komisi produk. Pekerjaan ini, meskipun sederhana, memberinya pengalaman tak ternilai dalam dunia bisnis, mengasah ketepatan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang arus kas. Ia mencatat setiap transaksi dengan cermat dan bahkan mempraktikkan akuntansinya untuk melacak pengeluaran pribadinya. Pengalaman ini membentuk fondasi dari atas kerjanya yang legendaris. Tahun 1859 menjadi titik balik dengan tabungan pribadi sebesar $800 dan pinjaman $1.000 dari ayahnya dengan bunga 10%. John Rockefeller bersama Maurice B. Clark membentuk kemitraan bisnis mereka sendiri. Clark dan Rockefeller, mereka berinvestasi di bisnis hasil bumi, berdagang gandum, daging, dan produk pertanian lainnya. Bisnis ini berkembang pesat selama Perang Saudara Amerika karena permintaan yang tinggi untuk masukan militer. Namun visi Rockefeller lebih jauh. Pada tahun 1859, Edwin Drake menemukan minyak tanah di Titusville, Pennsylvania, memicu demam minyak. Rockefeller segera menyadari potensi besar dalam industri yang masih kacau dan tidak terorganisir ini. Pada tahun 1863, Rockefeller dan Clark berinvestasi dalam kilang minyak pertama mereka, Excelsior Works, bersama Samuel Andrews dan Henry Flagler. Flagler, seorang pengusaha cerdas dan berpengalaman, menjadi mitra kunci bagi Rockefeller, melengkapi kehati-hatian Rockefeller dengan visi dan keberanian. Mereka melihat bahwa keuntungan sebenarnya bukan pada pengobaran minyak, melainkan pada penyulingan dan transportasi, kelahiran Standard Oil, dan konsolidasi industri. Pada tahun 1870, John D. Rockefeller dan Henry Flagler, Samuel Andrews, Stephen V. Harkness, dan William Rockefeller, saudara laki-laki John, secara resmi mendirikan Standard Oil Company of Ohio. Ini adalah awal dari sebuah kekaisaran yang akan mendefinisikan industri minyak. Filosofi Rockefeller sangat sederhana, namun revolusioner pada masanya: efisiensi dan skala. Ia percaya bahwa dengan mengendalikan seluruh rantai pasokan, dari pengeboran hingga penyaluran, mereka dapat menghilangkan limbah, mengurangi biaya, dan pada akhirnya mendominasi pasar. Strategi Standard Oil sangat agresif dan seringkali kontroversial. Akuisisi kilang pesaing. Rockefeller memulai kampanye sistematis untuk membeli kilang-kilang minyak kecil di Cleveland, sebuah strategi yang dikenal dengan Cleveland Massage. Ia menggunakan teknik negosiasi yang keras, menawarkan harga yang adil, tapi membuat jelas bahwa jika tawaran ditolak, pesaing tersebut akan menghadapi persaingan yang tak tertahankan. Rebate kereta api. Ini adalah senjata paling ampuh Standard Oil. Melalui negosiasi rahasia dengan perusahaan kereta api, Standard Oil mendapatkan potongan harga yang sangat besar untuk mengirimkan minyaknya.
bahkan untuk minyak pesaing mereka yang juga dikirimkan melalui jalur yang sama. Hal ini membuat biaya transportasi Standard Oil jauh lebih rendah daripada pesaing, memungkinkan mereka untuk menjual minyak dengan harga lebih rendah dan tetap menghasilkan keuntungan. Pipa minyak. Rockefeller adalah salah satu pelopor penggunaan pipa minyak untuk transportasi. Ini adalah inovasi yang revolusioner karena jauh lebih efisien dan murah daripada kereta api, memberikan Standard Oil keuntungan logistik yang tak tertandingi. Integrasi vertikal. Standard Oil tidak hanya menguasai penyulingan, tetapi juga memperluas operasi ke pengeboran, transportasi, pemasaran, dan bahkan manufaktur barel. Ini memastikan kontrol penuh atas setiap aspek bisnis. Dalam waktu singkat, Standard Oil menjadi raksasa yang tak terbantahkan. Pada 1882, Standard Oil Trust dibentuk, menggabungkan lebih dari 40 perusahaan minyak yang berbeda di bawah satu kendali pusat. Ini adalah bentuk awal dari konglomerat multinasional, memungkinkan Rockefeller untuk mengkonsolidasi kekuasaannya dan mengendalikan sekitar 90% produksi dan distribusi minyak di Amerika Serikat. Tahun-tahun setelah pembentukan Trust adalah puncak kekuasaan Standard Oil. Rockefeller adalah orang terkaya di Amerika, bahkan mungkin di dunia. Kekayaan dan pengaruhnya tak tertandingi, namun dominasinya juga menimbulkan kebencian dan tuduhan monopoli. Kritik terhadap Standard Oil makin keras. Monopoli harga. Kritikus menuduh Standard Oil memonopoli pasar, menekan pesaing, dan menetapkan harga sesuka hati. Meskipun Rockefeller berargumen bahwa Standard Oil membawa efisiensi dan menurunkan harga minyak bagi konsumen, banyak yang tidak setuju dengan metode agresifnya. Praktik bisnis tidak adil. Taktik seperti ribet, rahasia, pembelian pesaing, dan tekanan pada perusahaan kereta api dianggap tidak etis dan melanggar prinsip persaingan sehat. Muckrackers, jurnalis investigasi yang dikenal sebagai Muckrackers, mulai mengungkap praktik-praktik bisnis Standard Oil yang kontroversial. Ida Tarbell dengan bukunya yang berpengaruh, The History of the Standard Oil Company, 1904, menjadi salah satu kritikus paling vokal. Karyanya yang didasarkan pada riset mendalam dan wawancara melukiskan gambaran yang suram tentang taktik kejam Standard Oil, membangkitkan kemarahan publik. Tekanan publik dan pemerintah akhirnya memuncak. Pada 1890, Kongres meluluskan Undang-Undang Antitrust Sherman yang melarang monopoli dan kombinasi perdagangan yang membatasi persaingan. Meskipun butuh bertahun-tahun, Standard Oil akhirnya menjadi target utama undang-undang ini. Pada tahun 1911, setelah gugatan yang panjang dan terkenal, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Standard Oil adalah monopoli ilegal dan memerintahkan pembubarannya menjadi 34 perusahaan independen. Meskipun pembubaran ini secara formal mengakhiri monopoli Standard Oil, ironisnya, Rockefeller justru menjadi lebih kaya. Sahamnya di berbagai perusahaan baru, seperti Standard Oil of New Jersey, ExxonMobil, Standard Oil of New York, Mobil, dan Standard Oil of California, Chevron, melonjak nilainya. Setelah pembubaran Standard Oil, John D. Rockefeller secara bertahap menarik dari bisnis dan mendedikasikan sebagai besar hidupnya untuk filantropi. Ini adalah fase yang secara dramatis mengubah citra publiknya dari seorang perampok baron menjadi salah satu dermawan terbesar dalam sejarah. Motivasi filantropinya kompleks. Sebagian didorong oleh keyakinan agamanya yang kuat bahwa Tuhan telah memberkatinya dengan kekayaan untuk tujuan yang lebih besar. Sebagian lagi mungkin merupakan upaya untuk merehabilitasi citranya setelah bertahun-tahun menjadi sasaran kritik. Namun terlepas dari motivasinya, dampaknya tidak dapat disangkal. Dengan bantuan penasihatnya, terutama Frederick T. Gates, Rockefeller mengembangkan pendekatan filantropi yang inovatif dan terstruktur, yang disebut filantropi ilmiah. Ia tidak hanya memberi uang begitu saja, tetapi berinvestasi pada solusi jangka panjang untuk masalah sosial. Beberapa kontribusi filantropi utamanya meliputi The Rockefeller Institute for Medical Research 1901, sekarang dikenal sebagai Rockefeller University. The General Education Board 1903, The Rockefeller Foundation 1913. Ini adalah puncak dari upaya filantropinya, sebuah yayasan besar
yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Yayasan ini telah mendukung penelitian di bidang kesehatan masyarakat, ilmu pertanian, seni, dan kemanusiaan di berbagai negara. Dukungan untuk pendidikan tinggi. Rockefeller menyumbangkan jumlah besar untuk berbagai universitas, termasuk University of Chicago, yang ia bantu dirikan dan danai secara signifikan. Pada saat kematiannya, Rockefeller telah menyumbangkan lebih dari 540 juta dolar yang jika disesuaikan dengan inflasi, nilainya jauh lebih besar dari puluhan miliar dolar saat ini untuk berbagai tujuan amal. Sumbangan ini sebagian besar berfokus pada pendidikan, kesehatan masyarakat, yang secara signifikan membentuk lanskap filantropi modern. John D. Rockefeller meninggal pada tahun 23 Mei 1937 di usianya yang ke-97 tahun di Pocantico Hills, New York. Ia hidup cukup lama untuk menyaksikan dampak positif dari filantropinya dan pergeseran dalam persepsi publik terhadap dirinya. Warisan John D. Rockefeller sangat kompleks dan multifaset. Arsitek kapitalisme modern, simbol perampok baron, bapak filantropi modern, kontribusi ekonomi, inovasi dan efisiensi. John D. Rockefeller adalah seorang individu yang kontradiktif, seorang kapitalis yang keras dan tanpa kompromi, namun juga seorang dermawan yang saleh dan transformatif. Amerika yang dinamis, di mana ambisi yang tak terbatas dan inovasi yang berani membentuk sebuah bangsa. Dengan konsekuensi baik dan buruk, ia bukan hanya sekedar pengusaha, melainkan arsitek zaman modern yang meninggalkan jejak tak terhapuskan pada industri, ekonomi, dan filantropi dunia. Ini adalah kisah John D. Rockefeller, dari seorang yang miskin menjadi orang terkaya di dunia.